Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Ali Imran mulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 51 yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassyiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladzi harrama 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Ayat 45. Ingatlah tatkala berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau bahwa engkau akan dapat satu kalimah daripadanya, namanya Al-Masih Isa anak Maryam, yang termulia di dunia dan di akhirat dan seorang dari mereka yang dihampirkan. 46. Dan akan bercakap dengan manusia dalam buayan dan di masa tua dan dari orang-orang yang soleh. 47. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beranak padahal aku belum pernah disentuh manusia? Dia berkata, demikianlah Allah menjadikan apa yang dia kehendaki. Apabila dia telah menentukan sesuatu, dia berkata kepadanya, jadilah, maka dia pun jadi. 48. Dan dia akan mengajarinya kitab dan hikmat dan Taurat dan Injil. 49. Dan Rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu. Sesungguhnya aku dapat membuat untuk kamu dari tanah seperti bentuk burung.
lalu aku embuskan padanya, maka jadilah dia burung dengan izin Allah, dan aku dapat menyembuhkan orang buta dan orang disupak atau balak, dan menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan aku dapat menceritakan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumah-rumah kamu. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda bagimu jika memang kamu beriman. 50. Dan membenarkan apa yang ada di hadapanku daripada Taurat, dan untuk menghalalkan bagi kamu apa yang pernah diharamkan atas kamu. Dan aku datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu, maka takwalah kepada Allah dan taatilah aku. 51. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sebab itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Maryam melahirkan Al-Masih. Ingatlah tatkala berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau bahwa engkau akan dapat satu kalimah daripadanya, namanya Al-Masih Isa anak Maryam. Pangkal ayat 45. Di sini terdapat satu kata, yaitu kalimah. Arti kalimah ialah kata ujungnya memakai ta marbutah, yaitu kalau dibaca terus dengan rangkaian kata lain menjadi hidup, seumpama kalimat tauhid, dan kalau berhenti di ujung kata menjadi kalimah. Sebagai umat yang boleh dibaca ummah, berkah yang boleh dibaca berkah, berkat yang boleh dibaca berkah, hikmat dibaca juga hikmah. Dalam hukum ilmu nahu Arab, kata-kata itu semuanya menjadi mu'annas, diperempuankan, Frau Welij. Maka kalimat Allah artinya ialah perkataan Allah. Banyaklah terdapat perkataan kalimah atau kalimat itu di dalam Al-Quran yang simpulan artinya selain dari perkataan Allah juga berarti kehendak Allah. Tentang pokok kepercayaan yang baik kepada Tuhan disebut kalimatin thayyibah, kalimatin thayyibatin, surah Ibrahim ayat 34. Dan kepercayaan yang buruk disebut kalimatin kabisatin atau surat Ibrahim ayat 26. Dan takwa berbakti kepada Allah disebut kalimatut takwa. Apabila ahli kitab diajak oleh orang Islam kembali kepada pokok kepercayaan yang sama kepada Tuhan disebut kalimatin sawaim bainana. Surah Ali Imran ayat 64. Kalau Tuhan memutuskan azab atas orang yang berdosa disebut kalimatul azab. Kehendak yang maha tinggi dari Allah disebut kalimatul ulya. Surah At-Taubah ayat 41. Dan banyak lagi yang lain. Tetapi yang paling terkemuka di dalam pemakaian kalimat atau kalimah itu ialah kalimat takwin, yaitu kata Tuhan dalam menjalankan alam yang tersebut dalam kun, artinya jadilah. Fayakun, maka dia pun terjadi. Seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, baik langit dan bumi, atas apa saja pun dengan kalimat kun itulah diperintahkannya jadi, dia pun terjadi. Maka malaikat Jibril pun datanglah kepada Maryam menyampaikan bahwa kalimat Allah itu pun akan berlaku atas diri Maryam. Tuhan akan mengatakan kun pula, sehingga akan mengandunglah dia seorang anak, dan tidak dengan perantaraan disetubuhi laki-laki. Namanya Al-Masih Isa anak Maryam. Di sini malaikat menyampaikan siapa nama anak yang akan dikandung itu. Di dalam asli bunyi ayat disebut ismuhu, namanya hu yang berartinya itu adalah buat laki-laki, bukan ha yang berarti buat perempuan. Sedangkan kata kalimat tadi diperempuankan menurut hukum bahasanya. Maka tegaslah arti kata ayat ini, wahyu yang disampaikan malaikat kepada Maryam bahwa kalimat Tuhan akan berlaku atas dirinya, yaitu kehendak dan ketentuannya menjadikan sesuatu menurut kudrat iradatnya. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Al-Masih Isa anak Maryam, yang termulia di dunia dan di akhirat, dan seorang dari mereka yang dihampirkan. Ujung ayat 45. Yaitu akan sama kedudukan beliau dengan nabi-nabi dan rasul yang lain, sama-sama mulia kedudukannya di sisi Allah baik di dunia ataupun di akhirat, dan termasuk orang-orang muqarrabin, yaitu mereka yang dianggap dekat kepada Tuhan. Kita jelaskan terlebih dahulu doa yang dimaksud dengan kata kalimat tadi terhadap diri Isa Al-Masih oleh Al-Quran, karena setengah penyebar Kristen di dalam menawarkan kepercayaan mereka kepada orang Islam yang tidak mengetahui agamanya sendiri dengan mudah telah mengatakan bahwa Al-Quran sendiri telah mengakui bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalam, dan kalam itu adalah Allah, dan kalam itu telah ada bersama Allah. Ini terjadi, dan kalam itu ialah Isa Al-Masih. Demikianlah kepercayaan Kristen yang dibentuk oleh Yahya atau Yohanes yang mengarang kitab Injil Yohanes, yaitu keempat dari kitab Injil yang mereka percayai itu. Maka dengan keterangan apa maksud kalimat yang dituju oleh Al-Quran dan bagaimana jauh bedanya dengan Kristen ajaran Yahya atau Yohanes itu, nampaklah bahwa ayat Al-Quran yang dalam seluruh kisah mengenai Nabi Isa selalu membantah kepercayaan Kristen yang mengatakan Isa itu anak Allah atau sendiri Allah.
adalah salah satu hal yang mempersulit diri mereka yang mempropagandakan itu sendiri. Dia hanya laku terhadap orang yang memakai nama Islam tetapi tidak mengerti ajaran agamanya. Dengan mengetahui arti kalimat tadi, yaitu bahwa maksudnya ialah kalimat takwin, yaitu kehendak Allah bila menjadikan sesuatu dengan kalimat kun, sama sajalah kejadian Isa al-Masih dengan makhluk yang lain, sama-sama terjadi karena kehendak kalimat Allah, jadilah, kata Allah, dia pun jadi. Cuma diistimewakan menyebutkannya karena dia akan terjadi dengan tidak perantaraan Bapa. Bagi Allah hal itu mudah saja. Cuman bagi manusia yang tidak seluruhnya mengetahui rahasia Allah, hal itu menjadi keheranan. Sama saja ganjilnya dengan seorang tua usia 90 tahun atau 120 tahun dengan istri mandul usia lebih 80 tahun. Zakaria dengan istrinya beroleh seorang putra bernama Yahya. Menurut kebiasaan tidaklah bisa terjadi hal itu, tetapi Allah bisa berbuat sekehendaknya. Adapun kata-kata Al-Masih sebagai gelar dari Isa anak Maryam itu adalah kalimat Ibrani yang diarabkan pula. Asal katanya ialah Masikha, yang asal artinya ialah yang diurapi dengan minyak, tetapi kemudian diberikan menjadi gelar kemuliaan bagi raja yang sudah dinobatkan. Sebab tiap-tiap raja dinobatkan terlebih lalu diurapi atau dipercik badannya dengan minyak suci oleh kahin atau pendeta. Menurut kepercayaan Bani Israel, setelah raja-raja mereka yang besar-besar sebagai Daud dan Sulaiman mangkat, satu kali akan datang lagi Al-Masih, raja besar mereka yang akan mendirikan kerajaan Israel kembali. Setelah beberapa lama kemudian diutus Tuhanlah Nabi Isa anak Maryam alaihissalam bila memakai gelar Al-Masih yang berarti raja itu. Maksudnya ialah raja untuk memperbaiki jiwa yang telah rusak. Sedikit golongan percayalah akan seruannya, tetapi imam-imam Yahudi sendiri tidak mau percaya sebab mengganggu kedudukan mereka yang telah kokoh dalam masyarakat. Sampai Nabi Isa mereka fitnahkan kepada penguasa kerajaan Romawi yang menguasai Yerusalem waktu itu, supaya Nabi Isa dibunuh saja. Oleh sebab itu sampai saat ini pun orang Yahudi masih menunggu kedatangan Masyikha lain, sebab menurut mereka dia belum juga datang. Sedang menurut Nasrani, Isa itulah dia raja itu, putra Daud yang menjanjikan kerajaan Allah yang di surga. Nama beliau Isa pun bahasa Ibrani yang diarabkan. Asal Ibraninya ialah Yasyu atau Yashu. Bahasa Ibrani dari Arab adalah serumpun dari bahasa Sami atau Semiat. Dalam bahasa Yunani disebut Yesus. Kemudian malaikat meneruskan lagi wahyu kepada Maryam tentang anak yang akan dilahirkannya itu, dan akan bercakap dengan manusia dalam buayan. Pangkal ayat 46. Kelak di dalam surat Maryam akan bertemulah penjelasan lagi tentang Nabi Isa yang bercakap membela kesucian ibunya seketika dia masih dalam buayan atau ayunan. Satu keterangan yang hanya adalah dalam Al-Quran, tidak ada di dalam semua kitab yang dipercaya oleh orang Kristen. Profesor Philip Hitti, sarjana warga negara Amerika, keturunan Arab Kristen dari Lebanon, mengatakan dalam bukunya Sejarah Arab bahwa di dalam kitab Injil yang lain dari yang 4 itu memang ada tersebut demikian. Tetapi apa daya, sedang Injil yang lain itu tidak diakui oleh orang Kristen sendiri. Dan di masa tuanya pun beliau akan bercakap lagi menyampaikan wahyu-wahyu ilahi kepada manusia dan dari orang yang soleh. Ujung ayat 46. Kesalehan Nabi Isa, tawaduknya dan tunduknya kepada Tuhan Allah adalah terkenal dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul, sehingga ahli-ahli tasawuf Islam terutama Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak mengambil perumpamaan tentang zuhud kepada diri Nabi Isa al-Masih. Dia berkata, yaitu Maryam menjawab perkataan malaikat itu, "Ya Tuhanku, bagaimana jalannya aku akan beranak padahal aku belum pernah disentuh manusia?" Pangkal ayat 47. Artinya bagaimana aku akan bisa beranak padahal aku belum pernah kawin atau belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki jua pun. Mungkin juga mengandung arti apakah aku akan dikawinkan, dan bisa juga berarti ketakjuban Maryam atas kekuasaan Tuhan sebagaimana takjubnya Zakaria. Seketika diberitahu bahwa dia akan diberi putra, dia malaikat berkata, "Demikianlah Allah menjadikan apa yang dia kehendaki." Sedangkan langit yang tinggi, lautan yang dalam, bumi yang terbentang, bintang di langit yang berjuta kali lebih sukar lagi mudah oleh Allah menjadikan. Kononlah hanya soal menciptakan seorang manusia. Apabila dia telah menentukan sesuatu, dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka dia pun jadi. Ujung ayat 47. Pada surat kabar mingguan Keng Po yang terbit 25 Maret 1956 dan 1 April 1956 ada disiarkan berita yang ganjil, yaitu seorang bayi yang berumur 3 bulan mengandung anak yang sudah berkaki bertangan. Bayi berumur 3 bulan itu ialah anak seorang supir truk bernama Sanusi, tinggal di Kaum Kidul, Cianjur. Bayi itu telah dioperasi ke rumah sakit Ludwina di Punut, Sukabumi oleh Dr. H.R. Hart. Berita ini tersiar dan dikutip juga oleh surat-surat kabar lain. Niscaya lebih ganjillah hal anak usia 3 bulan mengandung ini yang terjadi sama sekali bukan karena persetubuhan. Lebih ganjil daripada berita Siti Maryam mengandung bukan karena persetubuhan pula dan usia yang sudah besar.
Hal ini ganjil luar biasa, tetapi tidak mustahil pada akal. Ketika tersiar berita anak 3 bulan mengandung itu, diketahui anak siapa dia, yaitu anak Sanusi Sepetruk, jelas alamat rumahnya dan terang dokter yang mengoperasi, orang tidak dapat lagi mengatakan bahwa berita itu adalah bohong. Dia telah kejadian, meskipun keheranan orang tidak hilang. Orang sudah menerimanya sebagai suatu kenyataan. Allah berbuat sekehendaknya. Tentu saja berita mengandungnya Maryam yang suci itu dan lahirnya Isa Al-Masih dengan keajaiban yang demikian hanya dapat ditolak oleh orang yang caranya berpikir tidak beres, yang menyerupakan saja di antara yang jarang kejadian dengan yang tidak masuk akal akan kejadian. Misalnya kalau ada berita bahwa seekor lembu telah masuk ke dalam lubang jarum, sedang lubang jarum sekecil itu juga dan lembu sebesar itu juga, itulah yang tidak masuk di akal. Tetapi perempuan mengandung tidak karena persetubuhan bukanlah perkara yang tidak masuk akal, meskipun diakui bahwa itu adalah hal yang jarang sekali kejadian. Oleh sebab itu orang yang beragama baik Islam ataupun dia Nasrani, kalau dia percaya akan kejadian itu bukan sajalah karena kitab suci telah mengatakan demikian lalu diterima sebagai dogma, tetapi karena memang hal yang demikian itu masuk akal. Terutama Quran terlebih dahulu memberi pengantar kata bahwa Maryam itu adalah garis suci. Kita pun percaya, sedangkan berita anak usia 3 bulan mengandung yang disiarkan surat-surat kabar, kita percaya, apatah lagi kalau Al-Quran yang mengatakan. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, di waktu ilmu pengetahuan alam dari ilmu kimia sudah sangat maju, sehingga hal-hal yang dahulu kala dipandang amat mustahil di zaman sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Ada perkara yang belum kita tahu, jangan lekas kita mengatakan mustahil karena belum kita ketahui. Menurut pengetahuan kita, bibit asal kejadian manusia ialah dari protoplasma yang terkumpul karena pertemuan mani laki-laki dengan mani perempuan. Tetapi jangan kita lupa bahwa yang membuat bibit-bibit itu ialah yang maha kuasa atas alam. Masuk dalam akal orang yang berpikir teratur bahwasanya ada lagi cara lain yang diketahui yang maha kuasa itu tentang penciptaan manusia yang kita belum tahu ataupun tidak akan tahu selamanya. Yang kedua, Siti Maryam ditemui oleh malaikat dan diterangkan kepadanya bahwa dia akan beranak karena dia seorang anak perempuan yang soleh. Dia sangat percaya bahwa itu akan kejadian pada dirinya kalau Allah menghendaki. Kalau dia bertanya bukanlah karena dia tidak percaya, hanyalah untuk meyakinkan saja, sebagaimana pertanyaan Zakaria tua yang istrinya mandul dijadikan akan diberi anak dahulu dari Maryam. Ada pula berita lain yang tersiar di seluruh dunia bahwasanya seorang perempuan muda yang saleh dan di negeri Italia telah ditimpa suatu hal yang ganjil, yaitu pada waktu tertentu timbul luka sebagai kena paku pada kedua belah telapak tangannya dan pada kedua punggung kakinya. Keempat luka itu jika datang waktunya mengalirkan darah. Sebagai gadis Kristen, ia sangat percaya bahwa Nabi Isa mati disalib, maka timbullah tekanan perintah jiwa atas jiwa atau autosuggestion sehingga membekas pada dirinya, menimbulkan luka-luka sebagai salib Yesus itu. Terlepas dari benar atau tidaknya Nabi Isa mati di kayu palang, apatah lagi kita akan orang Islam tidak mempercayai kejadian itu, maka pada perempuan muda itu nampaklah bekas pengaruh dari kepercayaan yang dalam itu, suatu hal yang telah diakui oleh penyelidikan ilmu jiwa. Sekarang Siti Maryam yang salih dan suci yakin benar bahwa dia didatangi oleh malaikat, sebagaimana diterangkan dalam surat Maryam surat 19 ayat 17. Dijelaskan benar bahwa roh Allah yaitu malaikat datang kepadanya menjelma sebagai seorang manusia yang benar-benar. Dan dia katakan kepada Maryam bahwa dia datang itu adalah karena disuruh Tuhan akan memberikan kepadanya bahwa dia akan mendapat putra yang suci. Ayat 19, bukan putra di luar nikah. Kalau seorang gadis Italia karena yakin Nabi Isa disalib sampai berbekas kepada kedua telapak tangannya dan kedua punggung kakinya luka sebagai dipaku, bagaimana seorang gadis suci sebagai Maryam yang sangat soleh itu tidak akan percaya dan tidak akan kena sugesti pula jiwanya oleh malaikat itu, sehingga di waktu itu juga dia pun mengandung, sebagaimana mengandung anak kecil umur 3 bulan di Cianjur tadi. Oleh sebab itu, walaupun orang tidak beragama tetapi dia berakal sihat, istimewa lagi berpikir teratur dan berilmu, tidak mungkin dia akan menolak kelahiran Isa Al-Masih yang demikian dari kandungan Maryam. Dan bagi orang yang Islam sesudah diterima akalnya tidaklah diragukan lagi karena sudah Al-Quran yang memberitakan, maka termasuklah dia dalam bidang kepercayaan agama yang diterima puas oleh akal. Cuma perbedaannya lantaran kelahiran yang luar biasa itu, sekali-kali tidaklah orang Islam sampai menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan Allah ataupun Allah sendiri yang menjelma ke dunia. Dan Islam membantah pula sekeras-kerasnya tuduhan orang Yahudi bahwa Isa Al-Masih bukan anak suci. Kemudian dilanjutkan perkataan malaikat itu kepada Maryam tentang keadaan Isa yang akan lahir itu. Dan dia akan mengajarinya kitab dan hikmat dan Taurat dan Injil. Ayat 48. Di ayat ini dijelaskan 4 keutamaan anugerah Tuhan kepada beliau. Pertama, dia akan diajari kitab, yaitu akan diberi pengetahuan menulis dan membaca. Sabda Tuhan yang begini menambah kepercayaan umat Muhammad SAW bahwasanya niscaya Nabi Isa itu ada mencatatkan Injil sebagai wahyu yang diterimanya dari Tuhan, dan diajarkannya pula kepada beliau hikmat, yaitu kebijaksanaan dan akal budi yang luas dari jauh pandangan.
Diajar pula kepada beliau kitab Taurat dan diberi pula dia wahyu sendiri, yaitu Injil. Itulah syariat yang khas bagi beliau. Dan sebab ayat ini maka orang Islam percaya bahawa sebelum adanya keempat Injil yang dipercayai oleh orang Kristen, yang dikarang oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, telah ada terlebih dahulu Injilnya Nabi Isa sendiri, yaitu Injil yang asli. Ini diterangkan jelas oleh Markus dalam Injil yang dikarangnya pasal 1 ayat 14-15. 14. Setelah Yahya sudah tertangkap, datanglah Yesus ke tanah Galilea memasyurkan Injil Allah. 15. Sudah berkata, waktunya sudah sampai, kerajaan Allah sudah dekat, bertaubatlah kamu dan percayailah akan Injil itu. Dengan dasar ini bertambah dapatlah dipahamkan oleh saudara kita orang Kristen. Jika orang Islam percaya akan adanya satu Injil Al-Masih menurut ajaran Al-Quran, isyarat tentang itu pun terdapat dalam kitab mereka sendiri, dan lantaran itu dapat pula mereka pahami bahawa dalam keempat karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yahya itu belum dapat dipastikan cukup tercakup Injil tercakup Injil Yesus, karena semuanya hanya karangan mereka sesudah Isa Al-Masih meninggal. Di samping itu, menurut kepercayaan orang Kristen sendiri, ada lagi catatan yang lain-lain yang mereka namanya juga Injil, tetapi kemudian tidak disahkan oleh keputusan gereja. Kemudian malaikat itu meneruskan katanya pula, dan Rasul kepada Bani Israel, pangkal ayat 49. Kepada Bani Israel lah tujuan beliau yang pertama dan utama sekali. Sebagai pernah beliau sebutkan bahawa beliau datang adalah hendak mengumpulkan domba-domba Israel yang hilang. Kemudian itu dalam ayat itu juga diterangkan apa suruh Nabi Isa Al-Masih kepada Bani Israel itu. Di antara kata beliau, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu. Arti ayat di sini ialah mukjizat, yaitu tanda-tanda yang ganjil jarang terjadi, sebagai tanda dari kekuasaan Allah. Maka diuraikan pula lah oleh Nabi Isa di antara ayat itu, sesungguhnya aku dapat membuat untuk kamu dari tanah seperti bentuk burung, lalu aku hembuskan padanya, maka jadilah dia burung dengan izin Allah. Beliau katakan bahawa beliau sanggup menggamak-gamak tanah, membuat tanah itu berbentuk sebagai burung, maka setelah dihembusnya tanah itu dengan izin Allah, jadilah dia burung benar-benar. Kemudian beliau sebut pula mukjizat yang lain yang dia sanggup mengerjakan, dan aku dapat menyembuhkan orang buta dan orang disupak atau balak, dan menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan ketiganya itu telah pernah beliau lakukan, maka orang buta, orang disupak itu pun sembuhlah kembali. Yang buta menjadi nyalang matanya, yang dapat penyakit supak licin baik kembali mulutnya, dan orang yang baru meninggal pun hidup kembali. Semuanya itu dengan izin Allah. Dan aku dapat menceritakan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumah-rumah kamu. Serupa ini pula lah mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi Yusuf, yang dapat menerka makanan apa yang akan diberikan penjaga penjara kepada teman-temannya di dalam penjara sebelum makanan sampai sebagai tersebut di dalam surat Yusuf. Sama sekali itu dialaskan kata oleh Al-Masih adalah dengan izin Allah, sebagaimana sekalian Rasul pun mengeluarkan berbagai mukjizat. Musa dengan tongkatnya, Salih dengan untanya, Ibrahim tidak terbakar dalam nyala api, semuanya itu berlaku dengan izin Allah. Lalu berkatalah Isa selanjutnya, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda bagimu jika memang kamu beriman. Ujung ayat 49. Yaitu satu tanda tidak akan dapat kamu mungkiri lagi bahawa aku ini memang utusan dari Allah untuk kamu. Karena semua yang terjadi pada mukjizat itu hanya semata-mata keizinan dari Allah, bukan daya upayaku sendiri. Sebab itu berimanlah kamu dan percayalah kamu kepada Allah. Menurut ahli-ahli tasawuf, kerohanian Isa Al-Masih itu lebih tinggi dari kejasmaniannya. Yang menyebabkan begitu ialah karena hamil ibunya ialah dengan kedatangan roh yang menyerupakan dirinya sebagai manusia itu. Sebab itu maka dengan izin Allah dapatlah diberi bernyawa bentukan burung dari tanah. Tetapi burung Nabi Isa hanya sanggup berbuat begitu. Tidak ada riwayat sahih menyatakannya demikian pernah terjadi. Kata ahli tasawuf itu pula, roh alam malaikat itu menyebabkan kepada beliau dianugerahi kesanggupan menghidupkan kembali orang yang baru mati, tetapi rohani yang badan aslinya telah hancur sehingga hanya tinggal tulang, tidaklah beliau diberi kesanggupan untuk mengembalikannya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan dalam kitab-kitab pegangannya orang Nasrani sendiri, yang menceritakan bahawa beliau menyuruh berdiri kembali seorang anak perempuan yang kelihatan sudah mati tetapi belum dikuburkan. Eliazar pun beliau suruh berdiri kembali dan hidup sebelum badannya rusak atau busuk. Tentang penyembuhan beberapa penyakit, maka di dalam kalangan Kristen lantaran ini timbul ilmu pengobatan mereka namai Christian Science yang dengan kekuatan rohani dapat menyembuhkan penyakit. Kemudian Nabi Isa berkata lagi tentang tugasnya, dan membenarkan apa yang di hadapanku daripada Taurat,
pangkal ayat 50. Artinya bahwa beliau datang bukanlah akan mengubah hukum Taurat, bahwa satu noktah pun tidak ada yang akan dirubah, dan untuk menghalalkan bagi kamu apa yang pernah diharamkan atas kamu, karena banyak perkara terutama makanan yang diharamkan kepada Bani Israel karena dari kesalahan mereka sendiri. Karena banyak pertanyaan mereka, maka kedatangan Isa adalah mencabut kembali beberapa larangan itu sehingga tidak menyempit. Sebab itu maka pokok-pokok hukum Taurat sekali-kali tidak berubah. Yang berubah ialah beberapa syariat menurut zamannya, dan akan datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu. Bila ulangkan sekali lagi menyebutkan ayat atau mukjizat untuk memisahkan mukjizat yang terlebih dahulu dengan yang akan datang, kemudian yang semuanya bukan tanda bahwa Isa Tuhan, melainkan sebagai tanda bahwa dia adalah utusan Allah, maka takwalah kepada Allah, ikutlah perintahnya dan hentikanlah larangannya dan sembahlah Dia. Sebab itu maka pokok-pokok hukum Taurat sekali-kali tidak berubah. Yang berubah ialah beberapa syariat menurut zamannya, dan akan datang kepada kamu dengan ayat dari Tuhan kamu. Bila ulangkan sekali lagi menyebutkan ayat atau mukjizat untuk memisahkan mukjizat yang terlebih dahulu dengan yang akan datang, kemudian yang semuanya bukan tanda bahwa Isa Tuhan melainkan sebagai tanda bahwa dia adalah utusan Allah, maka takwalah kepada Allah, ikutilah perintahnya dan hentikanlah larangannya dan sembahlah Dia dan taatilah Aku. Ujung ayat 50. Sebab yang tahu bagaimana mendekati Tuhan Allah dan menghambakan diri kepadanya ialah Aku, sebab Aku adalah utusannya. Untuk keselamatanmu semuanya, taatilah Aku dan turutilah jalan yang Aku tempuh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sebab itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Ayat 51. Di hadapan Allah itu samalah di antara aku dan kamu, sama-sama hambanya, sebab itu kepadanya sajalah hendaknya kamu menyembah. Inilah jalan yang lurus, jalan yang lain tidak ada Tuhan melainkan Dia. Demikianlah diceritakan tentang Maryam mengandung dan Isa Al-Masih lahir kemudian diangkat Allah menjadi utusannya. Tidak ada Isa Al-Masih menyeru manusia untuk menempuh jalan lain ataupun untuk menuhankan dirinya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.